Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah PLKH Arbitrasi dan Mediasi ingin menampilkan sebuah simulasi mengenai proses mediasi. Pada hal ini kita akan menyampaikan sebuah simulasi mengenai perkara cerai gugat dan juga cerai talak. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota dan juga perannya. Langsung saja dimulai dari yang paling pojok. Perkenalkan, saya Fikri Mujadid dengan NIM akhir 056 sebagai tergugat. Baik, perkenalkan nama saya Zulfa Ramadhani dengan NIM belakang 079, peran saya di sini sebagai penggugat. Saya Ubaidillah Al-Ansari dengan NIM 054, saya sebagai mediator. Dan saya Ridwanullah Amin dengan NIM akhir 058 berperan sebagai mediator sekaligus penggugat pada simulasi pada siang hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan sebuah simulasi tentang mediasi. Yang pertama mengenai cerai gugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang beritikat baik untuk hadir pada mediasi pada siang hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ridwanullah Amin yang ditunjuk sebagai mediator oleh Pengadilan Agama untuk menangani kasus perkara nomor 1 dan 3. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa mediator memiliki tugas-tugas dan juga wewenang. Sebelumnya ketika kalian melaksanakan mediator, hal itu telah diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 yang menerangkan bahwa semua perkara yang masuk ke pengadilan itu harus melalui prosedur mediasi terlebih dahulu. Sebelum masuk kepada pokok perkara pada permasalahan antara para pihak, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, ketika sudah dimulai prosedur mediasi, ketika ingin berbicara, diharapkan untuk saling bergantian, tidak boleh saling menyela satu sama lain. Yang kedua, dalam menyampaikan pendapat, kalian harus dengan rasa yang tenang, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh marah-marah, tidak boleh emosi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selama proses mediasi, hal ini tidak boleh direkam ataupun dipublikasikan ke pihak manapun. Yang keempat, hal ini fokus kepada permasalahan rumah tangga, tidak membahas tentang hak asuh anak ataupun harta bersama. Baiklah, sebelumnya saya akan menegaskan bahwa hasil dari mediasi ini bersifat confident, yaitu tidak dapat dijadikan bukti dalam proses persidangan. Ketika mediasi ini berhasil atau tidak, itu nanti akan saya buat sebuah berita acaranya. Oke, langsung saja. Baiklah, yang pertama kali saya akan tanyakan pada pihak penggugat terlebih dahulu. Tolong jelaskan kepada saya sebenarnya permasalahan seperti apa sehingga Anda mengajukan perkara ini ke pengadilan. Silakan. Baik, izin melalui mediator bahwasanya alasan saya di sini mengajukan gugatan cerai pada ibu saya. Alasan yang pertama itu dikarenakan komunikasi kami sudah rusak sejak 2 tahun yang lalu. Banyak kesalahpahaman dalam rumah tangga kami sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Mungkin hal itu yang menyebabkan saya yakin bahwasanya dengan cerai ini jalan dari rumah tangga. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat yang telah menyampaikan keresahan sehingga dia mengajukan perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk pihak tergugat disilakan untuk menyampaikan tanggapannya mengenai apa yang telah diajukan oleh pihak penggugat. Pertama, saya tidak menyangkal bahwa rumah tangga kami memang banyak masalah. Saya akui bahwa saya dan istri punya perbedaan cara berpikir. Banyak hal yang kami lihat dengan cara yang berbeda. Tapi saya masih berharap bahwa kami masih bisa duduk bersama untuk memperbaiki semuanya. Tapi memang belakangan ini saya merasakan jarak antara kami itu semakin jauh. Komunikasi kami juga semakin sulit dan saya sering tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Kalau
istri saya memang sudah mantap untuk keinginan untuk bercerai dan saya tidak bisa memaksa lagi. Nah, saya sebenarnya agak sedih gitu, tapi saya juga menghargai pendapat istri. Baiklah, melihat dari sebuah permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, sebelumnya apakah boleh saya mengetahui pertengkaran itu dimulai sejak kapan? Pertengkaran itu dimulai dari tahun 2012 di akhir bulan Desember. Jadi bukan pertengkaran sih, mungkin dari satu komunikasi sehingga membuat banyak perdebatan di antara tangga kami, sehingga saya memilih untuk hal tersebut. Namun sebelum saya memilih jalan tersebut, saya sudah melakukan diskusi kepada suami saya, namun hal tersebut tidak berujung dengan hal yang saya harapkan. Setelah melihat dari respon penggugat bahwa hal ini terjadi dari 2024, bagaimana tanggapan saudara tergugat ketika saudara penggugat ini merasa tidak ada komunikasi? Apakah itu benar? Kalau tidak ada komunikasi, ya mungkin komunikasi kami ini lagi lagi tidak baik-baik saja. Baiklah, mengenai hal ini berarti kan perkara kalian akan berujung pada perceraian. Nah, apakah tidak ada semacam berpikir untuk masalah komunikasi ini bisa kalian perbaiki atau sebagai lainnya gitu? Mungkin dari saya pribadi, saya sudah yakin dengan keputusan saya untuk memilih untuk cerai, dikarenakan dari tahun 2024 itu saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankan hubungan saya, dimulai dari memperbaiki, berdiskusi, bahkan banyak hal yang sudah saya lakukan, sehingga lebih ke tekanan batin aja sih saya mempertahankan hubungan. Baiklah, sebelum saya menyampaikan sebuah penilaian dari mediasi atau dari hasilnya ini, saya akan memberikan sedikit ruang untuk kalian untuk menyampaikan sebuah hal-hal yang sebenarnya kalian ingin sampaikan tapi agak tertunda gitu. Mungkin dari pihak penggugat dulu, apa sebenarnya yang ingin kalian sampaikan? Mungkin keinginan saya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, namun harapan saya hubungan tergugat itu suami saya dengan anak saya tetap terjalin baik sampai tahun 2020. Itu harapan saya. Baik, dari pihak tergugat apakah ada harapan untuk depannya? Ya, saya juga berharap hubungan kami ini tetap baik saja walaupun tidak sebagai suami istri lagi. Dan juga saya tidak ingin ada dendam di antara kita. Baiklah, untuk mengambil sebuah kesimpulan kalau kalian ingin tetap bercerai, nanti saya akan buatkan sebuah berita acaranya kalau menyatakan bahwa mediasi siang kali ini dinyatakan gagal, karena para pihak itu sebenarnya dari dirinya masing-masing enggan untuk memperbaiki hubungan. Baiklah, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit. Yang pertama, penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai. Yang kedua, tergugat tidak keberatan dan menyampaikan dan menerima keputusan dari penggugat. Yang ketiga, sulit untuk mencapai perdamaian pada permasalahan kalian kali ini. Dan terakhir, mediasi dinyatakan gagal. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya perjuangkan pada proses mediasi pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan buatkan berita acara kalau mediasinya gagal, mungkin sampai minggu depan sekitar tanggal 23 hari Senin. Jika kalian ingin melanjutkan, maka langsung saja datang ke persidangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan sesi yang pertama mengenai perkara cerai gugat yang tadi kita sudah tampilkan di sesi yang pertama. Selanjutnya kita akan menampilkan bagaimana simulasi mengenai mediasi yang terjadi apabila perkaranya adalah cerai talak. Baiklah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Di sini saya sebagai mediator yang ditunjuk oleh pengadilan dalam menangani perkara nomor 345
cerai talak. Baik, sebelum kita mulai proses mediasi, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan apabila memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga, dan jika tidak memungkinkan maka menghasilkan kesimpulan dan dilaporkan ke majelis hakim. Mediasi ini telah diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016, dan para pihak wajib untuk melakukan mediasi. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan beberapa aturan mediasi. Yang pertama, ketika para pihak berbicara, diharapkan secara bergiliran dan tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, sampaikan pendapat masing-masing dengan tenang dan tidak meninggikan suara. Dan yang ketiga, proses ini tidak boleh direkam oleh siapapun. Dan yang terakhir, hari ini kita fokus mediasi, apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Apakah kedua pihak memahami aturan yang telah saya sampaikan? Baik, mungkin kita mulai dulu dari penggugat. Saya persilahkan untuk menyampaikan kenapa penggugat ingin menceraikan istri penggugat. Jadi sebenarnya perceraian ini sudah saya rencanakan dari jauh-jauh hari. Tepatnya itu kurang lebih 3 minggu yang lalu. Karena apa saya mengajukan perceraian? Karena saya mendengar kabar dari teman kerja saya yang mana istri saya ini selingkuh dengan pria lain, Pak. Mungkin kebetulan juga dalam waktu 3 minggu itu istri saya ini jarang pulang ke rumah, Pak. Maka dari itu saya mengajukan cerai. Begitu. Baik, terima kasih saudara penggugat. Sekarang kepada saudara tergugat, saya persilakan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh penggugat. Baik, mungkin keringan yang sudah dijelaskan tadi oleh suami saya, bahwasanya saya mengakui bahwasanya memang benar adanya perselingkuhan saya dengan orang lain, gitu. Namun saya izin berkualifikasi setelah 3 minggu saya tidak pulang. Di situ saya masih menyelesaikan urusan pekerjaan saya di luar kota gitu. Mungkin kalau untuk perselingkuhan itu saya tidak pernah melakukan secara langsung ketemu gitu, namun hanya via digital saja. Terima kasih kepada saudara tergugat. Sebelum saya tarik kesimpulan, saya ingin memastikan lagi sikap kedua pihak secara tegas. Apakah keputusan yang telah saudara penggugat ini sudah benar-benar mantap, sudah benar-benar yakin dengan keputusannya? Kalau dari saya sih sudah cukup bulat, Pak. Jadi saya tidak mau mengubah keputusan saya ini karena menurut saya ini merupakan suatu hal yang keterlaluan, yang mana si istri saya ini padahal sudah mempunyai suami, Pak, tapi malah dengan dia lain. Baik, sebelum saya menyampaikan penilaian mediasi, saya ingin membuka sedikit ruang untuk kedua belah pihak. Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Mungkin dari saudara penggugat terlebih dahulu. Dari saya sih, Pak, saya inginnya tetap bercerai, Pak, tapi dengan berjalan yang baik, damai, tidak ada rasa dendam. Juga saya ingin hak suami itu jatuh kepada saya, Pak. Dari argumen dari saudara penggugat, apakah ada tanggapan dari saudara tergugat? Baik, tanggapan saya sendiri terkait hak asuh itu saya merasa keberatan sekali karena mengingat saya merawat dari bayi sampai sekarang, dan juga saya ikut menafkahi anak tersebut gitu. Dari hasil kerja saya sangat merasa keberatan. Gimana saudara tergugat merasa keberatan atas hak asuh anaknya? Gimana pendapat saudara tergugat?
Ya kalau dari saya sih saya masih tetap ingin pasangan itu begitu kepada saya karena ya mungkin dia itu memang ikut menafkahi gitu. Jadi yang menyediakan seperti tempat, makanan dan sebagainya itu saya. Jadi saya ingin pasangan itu tetap jadi kepada saya. Saudara tergugat. Baik, untuk tadi apa yang sudah disampaikan dari segi tempat, soal dan lain-lain dari suami saya yang menyediakan, namun dari keputusan ini saya berharap suami saya dapat mendidik anak saya lebih baik gitu. Saya tidak dihalang-halangi untuk bertemu, untuk silakan untuk tidak dibatasi. Saya mau ngomong apapun tolong diizinkan gitu. Baik. Baik, sesuai dari ketentuan mediasi, saya harus tetap menawarkan upaya perdamaian walaupun kedua pihak sudah menyatakan sikap masing-masing. Saya ingin bertanya untuk terakhir kalinya kepada saudara penggugat, apakah ada sedikit kemungkinan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga? Kalau dari saya sih enggak ya Pak. Saya nggak mau juga. Apakah saudara tergugat menerima dari kata argumen dari penggugat? Ya, saya menerima atas gugatannya mengingat sudah hilang kepercayaan dari suami saya dan juga banyak orang di sekitar saya sudah hilang respect dan akhirnya mungkin saya menghargai keputusan ini. Baik, dari seluruh pembicaraan kita tadi, saya menyimpulkan bahwa penggugat tetap pada kehendak untuk bercerai dan tergugat juga tidak merasa keberatan dan menyatakan menerima keputusan saudara penggugat, dan tidak ada kemungkinan untuk perdamaian, dan juga mediasi ini dinyatakan gagal. Saya akan membuat laporan hasil mediasi dan menyatakannya kepada majelis hakim sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Terakhir, apakah ada hal lainnya yang ingin disampaikan kepada kedua belah pihak? Kalau saya cukup. Baik, terima kasih atas kerjasama dan sikap dewasa Bapak dan Ibu dalam mengikuti mediasi hari ini. Semoga setiap keputusan membawa kebaikan bagi masing-masing. Alhamdulillah. Oke, baiklah, sampailah kita pada tahap akhir. Demikianlah simulasi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, like and subscribe teman-teman. Dan Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 11 mata kuliah PLKH Arbitrase dan Mediasi izin pamit dulu. Sekian.